tahap pertama ketika akan membakar ubi cilembu itu adalah menghubungkan oven ke LPG, karena ini ovennya menggunakan gas ya, bukan oven menggunakan listrik. Jadi setelah terpasang dengan baik, lalu bila apinya belum nyala, biasanya terkendala di selangnya ini sehingga diketuk-ketuk ya, selangnya itu. Kalau sudah diketuk-ketuk lalu selesai, kita mulai menyalakan oven. Jadi proses menyalakan itu, ini ada kran. Ini kran pengaturan gasnya. Jadi kalau seperti ini, begini ini, maka ini ovennya mati. Tapi kalau dibuka berlawanan arus jarum jam ini membuka gas, maka ovennya itu hidup. Demikian juga yang bawah. Jadi diputar krannya dulu. Nah, ketika posisi mati seperti ini, maka kita mulai menyalakan ovennya. Itu. Jadi menyalakannya seperti berikut ini. Jadi ini kerannya pertama dibuka agak lebar, lalu setelah itu dinyalakan apinya. Itu ada 4 pipa ya. Kalau udah nyala semua, maka diatur besarnya api. Cara ngaturnya berangkat dari ini. Jadi kran ini agak dikecilkan, maka apinya mengecil. Kalau agak dibesarkan, jadi berlawanan jarum jam membesarkan, lalu mengecilkannya itu searah jarum jam. Seperti itu cara menghidupkan oven untuk membakar ubi cilembu. Selanjutnya adalah diproses membakar ubi cilembu sebagaimana berikut tutorialnya. Baik, di kesempatan ini saya menyampaikan tutorial untuk membakar ubi cilembu. Langkah pertama adalah dengan memotong ujung-ujungnya. Mengapa harus dipotong ujungnya? Karena untuk mengetahui apakah ubi itu dalam keadaan layak, masih bagus, atau sudah bongkeng atau busuk. Karena ubi itu kalau kelamaan itu akan membusuk, mengering, atau setidaknya bongkeng itu. Sehingga ujungnya harus dipotong. Setelah dipotong lalu ditata, dimasukkan ke oven. Cara memasukkannya itu memanjang ya, karena agar tidak jatuh, karena ini sopnya itu teralis berupa kawat, sehingga cara menatanya harus rapi, memanjang, lalu rapat. Kuota oven ini semuanya kalau ditata dengan rapi itu sekitar 16 kg ubi bisa masuk. Sop yang pertama di atas itu isinya sekitar 8 kg. Setelah ditata rapi, padat, maka siap di oven. Nah, untuk ngoven ini butuh waktu sekitar 1,5 jam. Bila ubinya itu masih baru, maka bisa sampai 2 jam. Tapi karena ubi lama, jadi biasanya cukup 1,5 jam saja. Nah, sekarang sampai di proses menghidupkan oven. Ovennya ini ukurannya sekitar 80 kali 1 ya. Jadi lebarnya 80, ke belakangnya 1 meter. Cara menghidupkannya mulai dari bawah. Jadi berupa api. Jadi langsung nyala seperti itu. Tutupnya dibuka ya. Untuk menghidupkan oven bagian bawah itu jangan dilihat karena nyaut ovennya itu. Untuk bagian bawah. Adapun yang bagian atas itu biasa saja, nggak pernah nyaut. Ada sekitar 4 pipa di sini. Ini nyala semua. Jadi ubi oven hasilnya ya ubi bakar karena langsung apinya itu mengenai kepada ubinya itu. Jadi gini, ini butuh proses sekitar 1,5 jam. Kalau ubinya sekitar usia panennya 15 hari, maka bisa
bisa sampai 1 jam. Jadi kalau baru petik biasanya sampai 1,5 jam, lalu 2 jam. Total semua dari 2 sap ini sekitar 16 kilo. Sekarang ditutup, kita tunggu. Lalu ada timer temperatur. Ini biasanya berhentinya di 200 dan 250 temperaturnya. Itu tidak apa-apa. Jadi batas 250 itu yang akan cepat ubinya matang. Satu hal, ketika bakar tidak perlu sering membuka, karena ubi celembu itu kalau agak menjauh dikit bila sudah matang akan tercium aroma madu, wangi seperti itu. Tapi setidaknya 1,4 jam baru dilihat. Cara melihatnya cukup dibuka opennya. Setelah dibuka itu lalu dicoba untuk disentuh. Bila sudah matang, ketika disentuh empuk salah satu atau dua itu, maka biasanya yang lain ikut matang juga, seperti itu. Dan kalau hanya bakar sedikit 8 kilo cukup atasnya aja, gak perlu dibalik. Tetapi bila bakarnya 2 sop, maka bisa yang bagian atasnya itu diambil. Ada 2 cara sih, yang benar itu diambil. Setelah diambil itu lalu simpan di atas di sini. Setelah itu maka yang bisa diambil Bu, ininya diambil. Lalu disimpan di atas oven. Cukup banyak, memang berat. Ini ibunya lumayan rekoso karena udah biasa jadi manol. Nah, yang bawah ini lalu simpan di sop atasnya itu. Jadi tidak perlu membolak-balik sebetulnya. Nah, ketika sudah perkiraan mateng atasnya, bawahnya kan belum. Lalu disimpan di atas seperti itu. Lalu yang atas disimpan di bawahnya itu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi cukup mudah. Ini cara proses opennya. Lalu untuk melihat yang matang bagaimana? Nah, ini ubi yang sudah matang. Sudah matang lalu ditata di foam. Mengapa ditata di foam? Agar nantinya awet panas, awet hangat. Jadi misalnya pagi jam 7 disimpan, maka sampai jam 7 malam itu ubinya masih kelihatan hangat. Nah, cara natanya kelihatan gelap ya, karena memang nggak ada udara, nggak ada cahaya. Ini dilihat. Nah, cara natanya berdiri. Kenapa berdiri? Karena kalau tidur ubinya itu jadi penyet ya, jadi ketumpuk satu dengan yang lainnya. Jadi kalau sudah matang ditatanya dengan berdiri. Ini cukup lumayan nguras kocek sih, harganya 30.000. Kadang lihat lokasi ya, kalau lokasi agak minggir 25.000 per kilo. Dan omsetnya cukup stabil. Ini saya syuting yang kios di Jalan Raya Klayatan, Kepuh Utara. Sudah berjalan sekitar 7 tahun di usaha ubi. Nah, ini ubi matang. Cara bukanya kalau pakai pisau boleh sih disayat kayak gitu, lalu dibuka. Nah, ini cocoknya dimakan dengan kopi. Kopinya agak pahit dikit, ubinya manis, jadi terasa angle, terasa nikmat, mantap, apalagi kalau masih hangat. Nah, ubinya seperti ini. Jadi kulitnya itu lepas, karena memang khas Cilembu, kalau sudah matang kulitnya itu mengelupas berpisah dengan dagingnya. Nah, ini kandungan seratnya tinggi, kandungan vitamin A-nya cukup tinggi, 3 kali lipat lebih baik dari wortel. Lalu menyehatkan, organik karena dibakar dengan tidak ada
Racikan tidak ada ramuan, tidak ada tambahan apapun karena memang bibitnya atau ubinya khas asli Cilembu. Nah, seperti itu. Siapa yang berminat untuk menjadi tokis atau menjadi penjual ubi Cilembu, disilahkan. Ubi bakar Cilembu yang di Kepung Utara, Klayatan. Nah, ini proses pengemasan karena ada yang beli sejumlah 1 kilo lalu ditata di bongsang. Nah, seperti ini menatanya. Mengemas. Jadi kemasan agak unik, khas. Jadi Cilembu itu selalu memakai keranjang, namanya bongsang ya, karena keranjang kecil. Jadi yang di atas 1 kilo, 1 kilo ke atas, kemasannya memakai bongsang. Nah, seperti ini. Jadi oleh-oleh untuk mertua, calon mertua itu bisa. Boleh dicoba. Oke, makasih.